Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nuri Ardila dalam acara Learning Journal. Di sini saya akan membahas mengenai proposal penelitian investigasi. Selanjutnya yaitu kelompok pertama membahas penyimpangan pelayanan kesehatan terhadap anggota BPJS di RSUD. Ketimpangan sosial. Peran sosial sangatlah relevan dalam konteks penelitian pemahaman tentang ketimpangan pelayanan kesehatan di RSUD Derajat Prawira Negara, karena dapat memberikan landasan konseptual yang mendalam terkait dengan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi penyebab ketimpangan tersebut. Teknik jurnalisme investigasi yang dilakukan yaitu penyamaran, observasi, dan mengecoh. Teknik penulisan beritanya, pencarian bahasa berupa fakta, pengumpulan data, dan pengolahan data, melaporkan berita dari sudut pandang reporter, pembuatan interpretasi berita. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian kualitatif, karena penelitian akan dilakukan wawancara dengan narasumber dan mengambil data-data yang digunakan untuk pembuatan karya dokumenter investigasi ini. Objek penelitiannya yaitu ketimpangan pelayanan kesehatan terhadap anggota BPJS di RSUD. Karena pelayanan yang diberikan oleh anggota BPJS sangatlah buruk, maka dengan demikian objek penelitian ini akan mengalir sebuah informasi untuk mengetahui bagaimana pelayanan BPJS itu bisa sangat buruk. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, studi literatur, dan studi existing. Ide dan konsep cerita. Ide dan konsep cerita ini berasal dari keterkaitan penulis pada situasi ketimpangan pelayanan yang terlihat sangat jelas perbedaannya antara pasien BPJS dengan pasien umum. Salah satu dari penulis pun pernah mengalami hal tersebut. Sudah banyak pula yang mengetahui di balik seluruh pelayanan di RSUD ada pasien BPJS yang merasa berbeda dalam penanganan dan pelayanan. Selanjutnya yaitu sinopsis. Sinopsisnya yaitu investigasi ini akan berusaha mengungkap segala hal yang telah terjadi terhadap ketimpangan pelayanan kesehatan terhadap anggota BPJS di RSUD. Segala kejadian yang tingkatan dalam investigasi ini berdasarkan fakta-fakta objektif yang didapat dari hasil wawancara pasien, keluarga pasien, serta tenaga kerja yang ada di dalam rumah sakit. Dalam kasus ini, ada penjelasan bagaimana ketimpangan ini terjadi kepada pengguna BPJS. Selanjutnya yaitu mencari narasumber adalah pemeliharaan narasumber yang membawakan peran dalam alur dokumenter. Dalam cerita di dokumenter ini, narasumber yang dibutuhkan adalah beberapa pasien BPJS yang ingin diperiksa di RSUD Derajat Prawira Negara. Selanjutnya yaitu produksi jurnalisme investigasi, melibatkan langkah-langkah intensif untuk menggali, menyelidiki, dan mendokumentasikan informasi yang tidak terlihat atau tidak terungkap secara umum pada tahap ini, melibatkan pencarian narasumber, penyediaan sarana prasarana, menyusun anggaran biaya hingga perencanaan jadwal kerja. Hasilnya seringkali adalah liputan yang mendalam dan terinci tentang isu atau masalah yang mungkin tidak terungkap secara luas sebelum sarana dan prasarana yaitu handphone, laptop, tripod, dan on-clip. Materi selanjutnya yaitu dari kelompok 2, yaitu bahaya keteraturan pemanis buatan atau sikramat pada minuman es teh. Latar belakang masalahnya yaitu setiap minuman memiliki peminat masing-masing, sehingga sampai kapanpun minuman akan tetap menjadi primadona tersendiri bagi pencintanya. Namun tidak banyak pedagang es teh yang bersikap jujur dengan menggunakan gula asli untuk pemanis dagangannya. Banyak di antaranya mereka yang menggunakan pemanis buatan. Karena harga gula relatif mahal, membuat pedagang mencari cara agar dagangannya juga tetap memiliki harga yang terjangkau dengan rasa yang enak.
Permasalahannya yaitu apa saja jenis-jenis pemanis buatan, apa itu pemanis buatan siklamat, dan apa dampak dari mengonsumsi pemanis buatan. Landasan teori, menurut Ashanti Siregar, film adalah fenomena sosial psikologi dan estetika yang kompleks yang merupakan dokumen yang terdiri dari cerita dan gambar yang diiringi kata-kata dan musik. Landasan teorinya yaitu penulis naskah. Menurut Effendi, menggunakan penulisan naskah film adalah sebuah media yang seorang penulis dapat menyampaikan idenya hanya dengan sebuah film yang merupakan media seorang pembuatan film. Pemanis buatan siklamat. Natrium siklamat merupakan salah satu jenis pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan kurang lebih dari 30 kali lipat daripada sukrosa dengan jumlah kemanisan yaitu 3,94 kilokalori per gram. Metode penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif karena peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber dan mengambil data yang digunakan untuk membuat karya film ini. Teknik pengumpulan datanya berdasarkan dari kebutuhan penelitian film karya jurnalistik investigasi tentang bahaya keteraturan konsumsi pemanis buatan, maka dikumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan data seperti wawancara observasi dan literatur reproduksi, dan konsep cerita ini berasal dari ketertarikan penulis pada film karya jurnalistik investigasi, di mana film tersebut menyajikan suatu fakta dengan situasi yang nyata dan referensi film sirup di badan produksi dari Liputan 6. Jadi dalam pembuatan film jurnalistik investigasi ini mengangkat bahaya dari natrium siklamat yang merupakan salah satu jenis pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan kurang lebih 30 kali lipat pada sukrosa dengan jumlah pemanisnya yaitu 3,94 kilokalori per gram. Sinopsisnya yaitu film garansi investigasi ini menjelaskan dan mengingatkan kepada masyarakat tentang bahaya mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung pemanis buatan siklamat secara berlebihan, dikarenakan pemanis buatan memiliki efek bagi kesehatan tubuh, yaitu merangsang pertumbuhan tumor, menyebabkan atau mengecilkan dan kerusakan kromosom di dalam tubuh manusia. Manusia memiliki 9 yang berbeda dalam kebutuhan asupan gula. Jika berlebihan menimbulkan efek berbahaya. Sekian materi dari saya Nauri Ardila, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.